Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim war rasulul azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kiranya di hari yang barokah ini, di bulan yang agung ini,
kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur yang masih Allah lekatkan pada jiwa dan badan kita. Sehingga dengan nikmat ini, alhamdulillah, kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat Jumu'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dari akhir balik sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat seiring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan tak lupa, marilah senantiasa selalu kita jaga dan kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pada kesempatan ini khatib menyampaikan sebuah tema khutbah, yaitu 3 pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Hadirin rahimakumullah, siapakah Luqman Hakim itu sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan nasihatnya juga ada di dalam Al-Quran. Satu riwayat mengisahkan Luqman Hakim manusia seperti kita biasa, dalam artian beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, beliau tidak seperti perawakan orang Arab pada umumnya. Akan tetapi kelebihan beliau, kesolehannya dan nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Allah memberikan ilmu kepada dia, yaitu dengan nama hikmah. Dengan derajat yang tinggi inilah, dengan kesolehan pribadi inilah, diangkatlah namanya dan diabadikan di dalam Al-Quran beserta nasihat-nasihatnya. Di sini pun khatib menyampaikan 3 pesan beliau yang dikutip dari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Ya bunayya, innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillahi wa sulusun linafsihi wa sulusun liddubi. Wahai anakku, sesungguhnya manusia dibagi kepada 3 bagian. Sepertiga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertiganya lagi untuk dirinya, dan sepertiga lagi untuk binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Apa maksudnya? Yang pertama, bahwa sepertiga ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk Allah yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian datang kepada siapa saja, sakitkah, sehatkah, mau anak kecil, dewasa, dimanapun saja beradanya, kematian akan menemuinya. Lalu orang yang mengalami kematian, ruh-ruhnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu riwayat, ruh itu akan kembali dalam 2 keadaan. Pertama, orang-orang soleh, ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kembali, ruhnya itu dibungkus oleh 2 kain kafan yang dikafani oleh 2 malaikat. Kain kafan itu diambil dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan parfum wangi-wangian yang diambil dari surganya juga. Dibungkus dengan rapi, diangkat oleh kedua malaikat itu dengan penuh kasih sayang. Lalu menuju langit pertama, kedua, sampai ke-7. Dari rentetan langit pertama sampai ke-7 itu, para malaikat penjaga pintu langit pertama sampai ke-7 memberikan salam dan doa kepadanya. Lalu roh itu pun dengan dibawa kedua malaikat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada kedua malaikat tadi, wahai malaikat, ruh siapakah ini? Kenapa wangi sekali? Lalu kedua malaikat menjawab, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Katakan wahai malaikat, aku ridho kepadanya, jaga dia sampai hari kiamat dan kembalikan dia ke bumi atau ke alam barzakh.
Lalu kedua malaikat itu kembali ke bumi dan meletakkan ke alam barzahnya dengan penuh kasih sayang. Lalu yang kedua, keadaan ruh yang kedua, pelaku dosa dan maksiat dibungkus juga oleh dua kain kafan oleh kedua malaikat tadi. Tapi dua kain kafan ini diambil dari neraka. Parfumnya pun, wangi-wangiannya pun diambil dari neraka juga, yang bau busuknya nauzubillah. Dibawa dengan paksa dan kasar. Kedua malaikat tadi melewati langit 1, kedua sampai ke-7. Seluruh malaikat yang menjaga ke-7 pintu itu memberikan cacian, makian dan laknat kepadanya. Lalu ruh itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun bertanya, "Wahai malaikat, ruh siapakah ini? Kenapa bau busuk sekali?" Malaikat itu tadi menjawab, "Ruh ini fulan bin fulan, karena dia selama dunia pelaku dosa dan maksiat. Katakan, wahai malaikat, aku tidak ridho kepadanya, aku murka kepadanya, lemparkan dia ke dunia dan taruh di alam barzah dan siksa sampai hari kiamat." Mudah-mudahan ini satu kisah pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok yang pertama, ruh kita Allah ridho kepada kita semua. Amin. Yang kedua, wasulusun li nafsi. Sepertiga yang kedua itu untuk dirinya. Setiap manusia yang hidup pasti punya dua perbuatan. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan dua-duanya pun akan kita terima nanti sebagai balasan yang kita lakukan di dunia. Sekecil apapun Allah akan balas. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan maka barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, sekecil apapun, Allah akan balas. Tapi juga sama, barang siapa melakukan perbuatan jelek sekecil apapun, Allah akan balas juga untuknya. Dan setiap manusia pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak cucu Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir yang ketiga yaitu wasulusun liddubi. Jadi semua jasad kita, badan kita ini akan menjadi santapan binatang-binatang yang ada di dalam tanah, cacing, belatung dan sebagainya. Di dunia mungkin kita bisa jaga, kita rawat, pada saat ruh itu akan kembali kepada Allah, maka sosok manusia yang dulu diidolakan, dulu yang dibangga-banggakan, dulu yang kita jaga menjadi bangkai dan tidak berharga apapun, karena itu menjadi santapan cacing tanah dan sebagainya. Mudah-mudahan 3 nasihat ini kita hanya bisa melakukan, mari kita lakukan fastabiqul khairat. Kita lakukan yang terbaik buat diri kita. Jangan kita lakukan apa yang Allah larang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan seandainya pun Allah mematikan kita, ruh kita akan kembali kepada Allah, dan Allah ridho kepada kita, dan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضلكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله